Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Mohon maaf untuk hari ini hanya beberapa tonggak saja, dikarenakan komputer Mimin belumlah begitu bulat ya guys. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tonggak dari BTTH, tepatnya untuk episode 150. Mimin yakin sebagian besar dari kalian sudah pasti tahu tentang video ini ya, apalagi ya untuk tonggak ini sudah pasti tidak akanlah tertinggal oleh kalian. Jadi ya, Mimin tidak perlu untuklah menggarap part sebelumnya. Jadi akan Mimin singkat saja untuklah di part sebelumnya. Kita sudah melihat Xiaoyan membuktikan kemampuannya kepada Yang Hao, hanya dengan beberapa jentikan jari saja dia dapatlah dikalahkan. Serta juga kita kedatangan dari bapaknya Sun Er yang disebut sebagai Gu Yuan. Dia berada di Rana Dosen bintang 9 puncak. Wah, gila ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sun Er yang membawa ke klan utama klan Gu ditolak mentah-mentah oleh para tetua dengan alasan di sini hanyalah anggota klan atau tamu undangan khusus yang boleh masuk. Jadi ya, mohon pengertiannya. Meskipun dengan status penerus dari klan Gu, Sun Er tetaplah tidak ditakuti oleh mereka. Ketika Sun Er inginlah menggunakan kekuatan api surgawinya, terdengarlah suara pria tua yang memarahi tetua ini kalau mereka berdua memiliki sifat yang begitu angkuh. Dan kalian sudahlah pasti tahu kalau suara itu berasal dari kepala Akademi Jianan yang sebelumnya kita pernah bertemu ya guys, yaitu Mang Tianqi. Dengan memberikan sebuah peringatan kepada mereka, dasar dua orang tak tahu diri, berani-beraninya menindas murid yang berasal dari Akademi Jianan. Xiaoyan cukuplah begitu terkejut. Ternyata untuk pria tua yang berada di depannya adalah kepala sekolahnya guys. Dan siapa sangka untuk Mang Tianqi akhirnya menyadari kalau Xiaoyan dan juga Sun Er memang memiliki hubungan. Pantas saja untuk klan Gu mempersulit Xiaoyan. Lalu untuk Tuan San dipanggil oleh Mang Tianqi dengan status dia dengan memerintahkan dua orang untuklah mempersulit muridnya, itu adalah sebuah perbuatan yang memalukan. Lalu Gu San meminta kepada dua orang ini yang memiliki nama sebagai Gu Qian dan juga Gu Su membiarkan mereka semua untuklah lewat. Setelah berada di wilayah arena, Sun Er memberitahunya lagi, setelah upacara kedewasaan selesai, maka hari pembukaan Tianmu akanlah tiba, dan para keturunan 8 klan kuno semuanya akanlah datang. Dan Sun Er begitu khawatir kepada Xiaoyan, karena mungkin saja beberapa tetua akanlah dikerahkan untuk menghalangi dirinya. Mang Tianqi menjawabnya, selama dirinya berada di sini, tidak ada satupun yang bisa untuklah mempersulit Xiaoyan. Lalu mereka semua merasakan ada niat menghabisi, yang tak lain dia adalah komandan Sura yang bernama Gu Yao. Dia berada di ranah Dozun bintang 8. Mang Tianqi memberitahu lagi kepada Xiaoyan, selama dia bisa bertahan 100 ronde tanpa kalah untuklah melawan dia tidak akanlah turun tangan, dan klan Ju juga tidak punya alasan untuklah mempersulitnya. Dengan kata 100 ronde, Xiaoyan akanlah menyanggupinya. Lalu, upacara kedewasaan klan kuno akhirnya dimulai. Untuk tahap pertama, mereka akanlah melakukan tes darah tentang garis keturunan, guys. Waduh, lagi-lagi ya berpatokan dengan garis keturunan ya, dan hal ini sangatlah tidak disukai dengan Xiaoyan. Untuk orang pertama yang melakukan tes darah, yaitu Ling Chen. Untuk klan Gu mempunyai 10 tingkatan darah, dan Ling Chen hanya bisa mencapai tingkat ke-6 saja. Meskipun katanya hanya 6, tetapi bakatnya juga sudahlah luar biasa guys. Karena Ling Chen adalah komandan ke-7 dari pasukan asap hitam, dan dia berada di Dozun bintang 1. Dengan pencapaiannya, maka dia akanlah diberikan pola klan emas, yang dimana untuk klan Gu juga akanlah memberikan hadiah beberapa pola dan memiliki 4 tingkatan masing-masing, perak, emas, emas ungu, dan 7 warna. Dengan pola klan emas yang didapati oleh Ling Chen, maka dia akanlah mendapati 3 garis emas.
pola klan ini bisa membuat kekuatan darah dalam tubuh anggota klan Gu akanlah melonjak sementara atau menjadi lebih kuat sementara ketika berada di dalam keadaan genting. Dengan tujuan untuklah menghadapi bahaya, guys. Dan sudah pasti tujuan utamanya agarlah mereka tidak kehilangan garis keturunan. Ya, jika dalam pertarungan banyak yang meninggal dunia, mereka pasti akanlah punah ya. Mang Tianqi menambahkan, di klan kuno memiliki darah tingkat 9 itu sudah bisa dikatakan mempunyai kesempatan menjadi Daoseng. Darah tingkat dewa bahkan lebih mungkin mencapai puncak Daoseng, guys. Meskipun katanya ini hanyalah sementara, tetapi tidak ada satupun klan yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya klan Gu sajalah yang punya. Ketika giliran dari Gu Yao, semuanya dibuat begitu terkejut. Ternyata dia sudahlah mencapai darah tingkat 8. Dengan pencapaian tersebut, maka dia akanlah diberi gelar klan emas ungu. Dengan pola ini ya, dia mendapati sebuah hadiah tambahan, yang dimana dia diperbolehkan untuklah menantang siapa saja yang hadir di sini. Dan sudah pasti, dia akanlah menantang sosok dari Xiao Yan. Hai. Dengan begitu tegas, Sun Er langsunglah menolaknya, meminta kepada Gu Yao jangan terlalu keterlaluan. Tetapi Xiao Yan tidak mau diremehkan begitu saja. Dia pun akhirnya menerima tantangan dari Gu Yao. Dia juga meminta kepada Sun Er untuk tenang saja. Terlebih, dia juga harus bisa untuklah mengalahkan Gu Yao dan mendapati sertifikatnya. Hanya inilah satu-satunya cara agar dirinya benar-benar diakui, yaitu mengalahkan beberapa orang terkuat dari klan Gu. Sun Er hanya meminta kepada dia untuklah berhati-hati. Tanpa babi bu, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Wah, kalau pertarungan kayak begini sih sulit untuk dijelaskan ya. Terlihatlah kalau Xiao Yan secara perlahan-lahan mulai tertekan. Hal ini membuat Mang Tianqi sungguh begitu khawatir kepadanya. Serta di dalam pertarungan ini, Gu Yao terus-terusan meremehkan Xiao Yan karena dia hanya memiliki keterampilan yang begitu sepele. Sebab berbagai serangan dari Xiao Yan bisalah dia tahan hanya dengan beberapa jari saja. Dan kini giliran dari Gu Yao. Dia inginlah memberitahu kepada Xiao Yan apa maksud dari generasi terpuncak. Dan dia mengeluarkan beberapa roh monster serta dikerahkan ke arah Xiao Yan. Dari badak, ular, kalajengking, burung semuanya dapatlah diatasi oleh Xiao Yan. Tetapi semakin lama-kelamaan dia juga terlihat begitu kewalahan. Setelah Xiao Yan mendapati hantaman begitu kuat, seluruh monster ini langsunglah digabungkan menjadi satu dan membentuk sosok Raja Singa. Tanpa babi bu, dia langsunglah mengerahkannya. Begitu juga dengan Xiao Yan mempersiapkan pertahanannya yang membuat bentrokan langsunglah terjadi. Setelah terjadinya ledakan yang begitu besar, Gu Yao menganggap kalau pertarungan ini telah selesai dan dia telah berhasil untuklah menghabisi nyawa dari Xiao Yan. Sembari berkata kalau klan Xiao telah lama jatuh, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Gu yang terus-terusanlah untuk maju. Waduh. Lalu Xiao Yan kembali menjawab, klan Xiao memang telah lama jatuh. Tetapi, apakah dia begitu bangga dengan identitas klan Gu yang hanyalah mengandalkan garis keturunan? Tanpa disengaja untuk Tuan Shan, dia melihat kalau Xiao Yan memiliki baju zirah sisik naga dari klan naga. Dan dia mempertanyakan dari mana dia bisa untuklah mendapatinya. Sebab untuk klan Gu saja tidak ada satupun dari mereka yang mendapatinya. Karena mereka sudah tahu betul untuk klan naga kuno tidak bisa dimasuki sembarang orang. Untuk klan Gu saja ya tidak bisa masuk, apalagi untuk Xiao Yan. Itulah pikiran dari mereka, guys. Dan Xiao Yan menceritakan proses dia dari awal sampai sekarang, di mana dia telah mendapati banyak sekali pengalaman lebih banyak daripada jenius-jenius dari klan Gu.
Jadi, janganlah pernah menganggap kalau dia adalah orang yang paling jenius, sebab jauh lebih banyak di luar sana orang yang lebih jenius daripadanya. Betul sekali ya. Dan karena dia inginlah menghabisi nyawanya, maka Xiaoyan menilai ini bukanlah latih tanding, dan dia akanlah menganggap ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jadi, Gu Yao akanlah membayarnya dengan darah. Pernyataan inilah yang membuat Gu Yao sungguh tersinggung. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan, tetapi tidak ada satupun orang yang berasal dari luar bisa untuklah mengalahkan orang-orang yang berasal dari klan Gu. Jadi untuk hari ini, dia akanlah membuktikan serta menunjukkan kepada dirinya seberapa kuat klan Gu yang sebenarnya. Lalu mereka berdua mempersiapkan serangan terkuatnya masing-masing. Xiaoyan mengeluarkan kekuatan 5 roda untuklah menahan serangan dari Gu Yao, yaitu telunjuk berwarna ungu. Mimin kagak tahu nama kekuatannya guys. Namun yang terpenting, jari telunjuk milik dari Gu Yao berhasil untuklah menerobos pertahanan dari kekuatan 5 roda. Tetapi yang tidak mereka ketahui, kalau Xiaoyan telah mempersiapkan teratai api surgawinya. Sembari berteriak, klan kuno, coba terima serangan ini. Apakah dia bisa atau sama sekali tidak? Lalu teratai api surgawinya pun langsunglah dilemparkan ke arahnya. Dan terjadinya bentrokan kekuatan yang begitu dahsyat. Jari telunjuk yang dibangga-banggakan oleh Gu Yao juga berhasil dihancurkan oleh teratai api surgawi. Namun, sangat disayangkan ketika teratai milik dari Xiaoyan hampir saja mengenai tubuh dari Gu Yao, ada salah satu tetua yang bernama Tong Xuan langsunglah menghentikan pertarungan dan meminta kepada Xiaoyan untuklah belas kasihan kepadanya. Dan dia menyembuhkan luka-luka dari Xiaoyan, serta untuk teratai api surgawinya langsunglah diambil dan ditekan terus-menerus sampai benar-benar menghilang. Waduh, ini mah namanya kagak adil sama sekali ya. Ketika giliran dari Gu Yao inginlah menghabisi nyawa dari Xiaoyan, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuklah menghentikannya. Tetapi ketika kesempatan dari Xiaoyan akan menghabisi nyawanya, semuanya pun langsunglah ketar-ketir. Bahkan untuk tetua saja sampai turun tangan untuklah menghentikan pertarungan ini ya. Ya, alasan utamanya sudahlah dijelaskan di awal-awal, yang dimana untuk klan Gu ini benar-benar memegang teguh tentang garis keturunan, dan mereka takut akanlah kehilangan semua ini guys. Maka dari itulah mereka benar-benar menjaga garis keturunannya. Dan mereka tidak memiliki pengalaman bertarung di luar sana seperti Xiaoyan. Pada intinya, mereka di luar sana diakui begitulah kuat. Tetapi pada nyatanya ya, mereka hanyalah mengandalkan garis keturunan dan takut kehilangan garis keturunan. Jika garis keturunannya benar-benar hilang, maka klan Gu ini bukanlah apa-apa guys. Sebetulnya juga sesepuh-sesepuh dari BTTH sudah tahu betul ya, mengapa klan Gu bisa menjadi salah satu klan yang begitu sangatlah kuat. Semua itu juga berkat dari leluhurnya Xiaoyan, lebih tepatnya leluhur klan Xiao yang memberikan sebuah harta kepada mereka. Ya Mimin kagak tahu sih harta apa, tetapi yang pasti ini semua berkat dari klan Xiao lah. Dan Mimin akhiri untuklah video kali ini guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 又怎配与我古族相提并论？